bisa terjadi seperti itu. Beliaunya tentu menyimpulkan hal-hal yang negatif tentang UGM. Kita bicara institusi dulu, UGM hanya mengacu pada media massa maupun media sosial, yang mana kita tahu bahwa di dalam media massa itu juga sekarang orientasinya adalah bagaimana mendapatkan pembaca atau penglihat jadi audiovisual dengan jadi jumlah pengikut yang banyak. Sudah tidak lagi memikirkan terkait untuk memperjuangkan mana yang benar, mana yang salah. Yang penting saya banyak jadi pengikutnya. Itulah yang menjadi keprihatinan, sehingga kami memohon untuk jadi melakukan jadi klarifikasi dengan tujuan agar keyakinan saya sebagai bagian daripada pimpinan di Universitas Gadjah Mada. Kebetulan saya dekan Fakultas Kedokteran Gigi. Bila menjawab itu tidak hanya tataran ilmu yakin karena ceritanya misalnya Bu Rektor, ceritanya Pak Warid dan seterusnya, tapi meningkat satu step lebih tinggi, yaitu ainul jadi yakin. Masyarul jamaah Jum'ah rahimahullah, terus terang pada kesempatan ini saya sampaikan agar Bapak Ibu sekalian yang menjadi bagian daripada orang-orang beriman itu juga mampu untuk menyuarakan di media massa, media sosial dan seterusnya. Jangan cuma sekedar ngebohongi ataupun pura-pura jadi tidak tahu. Setidaknya para jamaah yang hadir pada kesempatan ini ilmu yakin terkait dengan apa yang saya sampaikan. Nah teman-teman, Dekan Fakultas Kedokteran Gigi mengatakan kita semua harus menyebarkan fakta yang sebenarnya. Ini diperintahkan kepada UGM, mahasiswanya, ataupun dosen-dosennya, ataupun sivitas akademikanya. Saya, orang yang bukan lulusan UGM, orang yang biasa-biasa saja dari desa, kita membantu UGM untuk mengembalikan marwah UGM yang sudah dicoreng oleh Roy Suryo CS, teman-teman. Sesuai dengan amanat dari beliau ini. Jadi untuk mendukung itu, silakan teman-teman sebar video ini sebanyak-banyaknya. Bapak Dekan Fakultas Kehutanan memfasilitasi yang saya juga sangat salut karena beliaunya bisa menghadirkan orang-orang yang menjadi bagian daripada proses histori itu, termasuk dokumennya sangat luar biasa. Sejak beliaunya mendaftar, membayar SPP, KRS dan seterusnya sampai dengan ijazah. Tapi tentu Bapak sekalian bertanya, emang Pak Suyono melihat ijazah aslinya? Saya tentu akan berbalik pada para jamaah sekalian. Yang namanya ijazah asli itu ada di institusi atau ada pada diri kita? Tentu ada pada diri kita, pada orang, bukan pada institusi. Yang ada hanyalah sekedar jadi salinan ataupun jadi fotokopi. Dan saya telah menyaksikan sendiri dokumennya jadi lengkap. Begitu juga terkait dengan kesaksian orang-orang yang tentunya jadi mengalami peristiwa jadi sejarah itu, sehingga yang tadinya saya ilmu yakin naik pada tataran yang lebih tinggi menjadi ainul yakin karena melihat sendiri terkait jadi dokumen itu. Kenapa kok ini perlu saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan? Kebetulan walaupun saya dokter gigi, saya juga belajar hukum. Orang hukum itu bisa didengar kesaksiannya bila melihat sendiri, mendengar sendiri, atau merasakan sendiri. Kalau katanya tidak boleh. Oleh karena itu, paling tidak para jamaah yang bukan dari Fakultas jadi Kehutanan sekarang yang hadir pasti minimal pada tataran ilmu yakin. Saya sangat berharap sebagaimana tadi disebut wal takum minkum ummatun yaquna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Harus berani menyuarakan kebenaran. Karena kalau kebenaran itu Bapak Ibu sekalian tidak suarakan, maka akan tergilas oleh yang namanya tadi kebenaran jadi baru. Apakah Indonesia ini akan menjadi negara pengecut hanya karena takut dengan Joko Widodo? Atau negara kita ini didirikan oleh para pemberani, kesatria? Tunjukkanlah. Atau kita bertemu di RDP dengan Joko Widodo, dipanggil, jelaskan proses akademiknya di RDP. Masa kami meneliti ijazah publik kok malah dikriminalkan, dan Komnas HAM, Kompolnas, semua bla 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 itu yang entah berapa puluh lembaga pengawas penegakan hukum di Indonesia yang independen tapi diam dan penonton